Kalau family life, apa yang berubah dengan adanya pandemi? Yang jelas sebelumnya, ya, yang paling kelihatan ya, sebelumnya keluarga itu kan pecah sebenarnya. Karena anak sekolah, bapaknya kerja, ya kan, nggak pernah ketemu di rumah. Kalaupun ketemu, main handphone masing-masing kan. Tapi dengan adanya pandemi, yang terjadi family bonding itu blessing in disguise, lebih kuat. Ya, teman-teman, penonton Helmia Bicara, saya pikir ini topik akan luar biasa. Bermanfaat untuk para millennials dan bermanfaat untuk generasi-generasi di atasnya yang bermasalah dengan para millennials. Saya ngincer waktu beliau ini luar biasa, udah menulis 60 buku, ngomongnya keren banget, jarang orang nulis sama ngomong sama baiknya. Ini Mas Yuswo Hadi dari Purwodadi. Apa kok disebut Purwodadi? Deso ya? Purwodadi. Mas udah berapa, 60 buku? Ya, jadi buku saya yang pertama tahun 99. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan Pak Hermawan. Ya. Walaupun belajar sendiri ya, tetapi kan kesempatan kan penting. Kalau kita ambil. Waktu itu buku pertama saya PT Pos, jadi transformasi PT Pos. Itu pertama kali juga saya menulis buku yang panjang, karena itu 400 halaman. Oh iya? Ya, jadi itu pertama kali dikasih kesempatan, begitu ngerti polanya. Terus sudah hampir tiap tahun, kalau sudah 60 ini kira-kira berarti sudah berarti kira-kira setahunnya 3-4 buku. Tapi itu bukan karena kita harus nyari inspirasi apa, karena itu kadang-kadang project gitu. Jadi mesti harus selesai. Waktu kerja di Magplus ya? Waktu di Magplus, terus kemudian setelahnya ya terus. Setelahnya tambah kebun? Tambah kenceng, karena sudah kita sendiri kan, jadi kita mau nulis buku apapun kan bisa gitu. Oke, dari sekian banyak buku, yang paling gila itu adalah Millennial Skills Everything. Ya. Wow, itu judulnya provokatif banget ya. Ada yang komplain nggak Mas dengan judul itu? Banyak. Ya. Sadis banget gitu ya? Iya, jadi sebenarnya buku itu idenya, jadi saya selalu begitu. Saya setiap kali setelah 3 bulan atau 6 bulan setelah buku lama keluar, selalu mikir harus apa lagi gitu, harus keluar ide apa lagi gitu. Ya, makanya terus kemudian saya cari-cari, googling segala macam. Nah, waktu itu di banyak publikasi di dunia itu memang ada tren milenial itu karena berubahnya ekstrim. Terus banyak industri itu yang nggak hidup karena perilaku yang berbeda itu. Nah, misalnya nonton TV lah, kata milenial nggak suka nonton TV. Nah, kalau tesisnya buku itu adalah milenialnya akan jadi pasar yang dominan. Jadi Gen X kayak saya, kayak sampean itu nanti kan makin hilang kan. Nah, ini yang milenial ini akan tumbuh dan mendominasi. Kalau ada brand yang nggak mampu membilas, habis ya. Kalau dia nggak mampu menggeser customernya dari Gen X ke milenial, maka dia akan otomatis mati gitu. Nah, makanya ketika milenial itu karena perilakunya ekstrim, dia nggak pakai produk yang nggak dia prefer gitu, otomatis industri atau bisnis itu akan mati gitu. Tesisnya begitu. Nah, setelah tak kumpulkan, itu ketemu awalnya 80. Tapi di diskusi lain akhirnya ketemu 50. At that time kata kill itu ya memang agak menyakitkan, agak bombastis. Dan memang buku begitu. Saya suka ya, provokatif banget. Betul. Jadi buku itu yang penting adalah judulnya sama covernya. Kadang-kadang orang Indonesia isinya nggak penting. Yang penting duit kan ya. Itu, kira-kira gitu. Iya. Wah, saya bilang gila Mas Yuswo Hadi. Udah laku berapa? Sekarang saya nggak tahu ya cetakan ketiga atau cetakan keempat ya, karena ini kebetulan karena ada itu kan dicetak 2019, tapi dengan adanya pandemi, memang isunya agak tenggelam karena milenial yang dibunuh sama pandemi. Makanya sekarang saya barusan terbit ini, belum ya, mungkin bulan ini, judulnya Corona Kills Everything dengan tesis yang sama. Corona Kills Everything, ya, jadi, termasuk para millennials? Enggak, jadi ini adalah sama idenya bahwa Corona itu tidak hanya membunuh orang, tetapi membunuh produk, industri, bisnis gitu. Jadi tesisnya termasuk sama. Jenis usaha juga dong ya? Jenis usaha. Kalau dulu milenial karena berubah, tesisnya sama juga. Jadi milenial itu berubah ekstrim, dengan pandemi konsumen berubah ekstrim juga. Karena berubah ekstrim perilakunya, maka banyak bisnis yang nggak relevan gitu. Se-ekstrim apa sih Mas perubahan yang kalau dulu dari dari baby boomer ke Gen X itu kan nggak terlalu drastis ya perubahannya. Betul. Tapi X ke Y itu kan
meyakinkan banget ya. Jadi saya bilang, kalau di dalam buku itu saya bilang itu kayak patahan. Kalau yang dari X ke milenial. Jadi dari baby boomers ke Gen X itu linear sebenarnya. Linear ya. Jadi kayak sambungan lah, slide aja ya. Nah, jadi kalau film tuh seriesnya gitu. To be continued. Nah, to be continued. Ya, tetapi begitu masuk ke Gen milenial itu kayak patahan. Nah, saya punya tesis bahwa patahan itu maksudnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena perubahannya kalau terlalu cepat kan begini. Kalau nggak cepat kan landai, linear. Landai. Ada polanya kelihatan. Atau begitu ya. Nah, naik atau turun tapi polanya kelihatan. Kalau ini nggak, ini patah. Patah. Nah, yang menyebabkan patah adalah karena otaknya milenial itu sudah terutama teknologi. Dipengaruhi teknologi. Nah, dia berpikir cepat, terus kemudian apa-apa harus efisien, harus online, harus digital, harus spiritual gitu. Itu yang kemudian berpengaruh kepada values sebenarnya. Jadi perilaku itu values sebenarnya, atau belief gitu. Yang itu berbeda sama sekali dengan Gen X. Jadi kalau baby boomers ke Gen X itu series gitu. Ya. Kalau ini nih jadi kayak patah. Tapi saya melihat yang Gen Y itu nanti juga kira-kira nggak begitu patahan. Ke Z. Ke Z-nya, dari Y, dari milenial ke Z-nya itu nanti sama kayak baby boomers. Agak linear juga ya. Agak linear juga. Karena mirip anunya. Kondisi hidupnya? Kondisinya, terutama teknologi. Tetapi ini ada baru lagi karena pandemi ini. Karena pandemi ini juga saya lihatnya ini perubahan yang harusnya 10 tahun. Itu dikompres jadi cuma 10 bulan. 10 bulan. Nah, jadi perubahannya juga cepat. Ya, itu juga saya kira nanti nggak tahu di gen Z-nya barangkali juga akan berubah drastis juga. Tapi waktu buku Millennial Kill Everything itu saya punya tesis bahwa dari milenial ke Gen Z itu linear. Gitu. Tapi waktu itu kan Mas Yus kan belum memprediksi adanya COVID ya kan? Belum. Begitu ada COVID, wah bisa jadi berubah lagi. Gitu. Jadi udah keluar lagi bukunya. Jadi sekarang ini barusan seminggu yang lalu itu judulnya judul bukunya adalah Consumer Megashift 100. Megashift 100, oke. Consumer Megashift 100, jadi itu intinya adalah perubahan perilaku konsumen, ada 100 yang disebabkan oleh pandemi. Mulai dari family life ya, jadi family life-nya berbeda. Family life-nya berbeda. Kemudian mulai dari digital life, kemudian bagaimana urban life and the city, kemudian leisure, kemudian schooling, kemudian working, itu berubah semua. Berubah semua. Boleh jelasin satu-satu, Mas? Kalau family life, apa yang berubah dengan adanya pandemi? Yang jelas sebelumnya, yang paling kelihatan ya, sebelumnya keluarga itu kan pecah sebenarnya. Karena anak sekolah, bapaknya kerja, ya kan nggak pernah ketemu di rumah. Kalaupun ketemu, main handphone masing-masing kan. Tapi dengan adanya pandemi, yang terjadi family bonding itu blessing in disguise, lebih kuat. Saya yang sebelumnya anak saya matematika itu pelajarannya apa nggak ngerti, sekarang jadi ngerti dan harus ngajarin. Ikut ngajarin. Nah, kayak gitu. Misalnya contoh ya, mengenai kebutuhan. Ya. Saya ramalkan insuran itu akan booming. Karena resiko hidup kan makin tinggi. Nyata, makin kelihatan. Dan orang sakit jadi sangat biasa. Kalau dulu orang nggak peduli insuran, sekarang jadi insuran. Makanya kemudian spending keluarga insuran itu, insuran sebelumnya nggak sampai tembus 6% ya, anunya itu, share-nya itu. Tapi sekarang dengan adanya, ya ini belum karena masih baru setahun kan, tapi nanti akan cepat sekali pertumbuhannya. Nah, gitu. Jadi terus kemudian keluarga juga, saya nyebutnya living in anxiety. Apa itu, Mas? Karena cemas kan, karena takut kan, karena bahaya kematian kan anytime. Maka kemudian depresi, ya stres segala macam itu akan di mindfulness akan jadi penting bagi keluarga gitu. Apalagi perubahannya urban life? Misalnya kalau urban misalnya adalah contohnya kayak ruang terbuka publik itu akan semakin dibutuhkan gitu ya. Terus kemudian nanti bahkan yang sampai ke pedestrian dan bicycle akan jadi penting. Nanti jalan untuk kar itu akan semakin kecil. Akan banyak dialokasikan di kota-kota besar udah mulai dong. Kota besar. Dan urban planning itu akan sekarang seluruh dunia semua wali kota sudah merencanakan kayak di Jepang sebenarnya. Jepang itu begitu
langganan tsunami sama gempa, maka rumah itu dirancang Ya, anti gempa, anti tsunami gitu. ya. Nah, sekarang ini seluruh dunia sudah merancang mulai dari fasilitas kesehatan, ruang terbuka publik, ya pedestrian. Nah, itu apa namanya dirancang agar kota itu kalau ada lagi nanti itu udah siap. Kayak kemarin kan nggak siap, Wuhan segala macam kan nggak siap gitu. Terus kemudian kota itu juga akan semakin localized. Jadi kalau zaman dulu istilahnya kota mandiri. Ya. Jadi jangan yang Jakarta Timur loncat ya nyari rumah sakit ke Jakarta Barat gitu. Jadi mesti harus ada kelurahan, universitas, rumah sakit harus ada di situ. Harus punya sendiri. Di situ. Kenapa? Agar mobilitas itu menjadi terlokalisir. Itu nanti rancangan ke depan kota akan ada subkota. Jadi masing-masing mandiri, Jakarta Utara mandiri, Jakarta Barat mandiri, yang Blok M nggak perlu ke Tanjung Priok gitu untuk cari apa namanya, cari fasilitas universitas, cari macam-macam gitu. Jadi pergerakan akan semakin terlokalisir. Pola kerja udah jelas berubah ya. Yang jelas working from home kan? Working from home. Dan saya lihat working from home ini akan permanen. Karena saya banyak ketemu direktur keuangan itu nyaman merasakan manfaat gitu. Karena overhead jadi kecil ya, uang makan siang nggak ada, transportasi nggak ada, semua lebih murah gitu. Saya kan banyak diundang seminar gitu, wah customer gathering itu kemarin Bank Mandiri ngundang gitu customer gathering kalau nggak pakai Zoom itu mahalnya minta ampun. Ya, tapi sekarang dengan Zoom murah sekali gitu. Ya, jadi efisiensi. Makanya saya bilang dari 9 sampai jam 5, 9 pagi sampai jam 5, 9 to 5 itu jadi 3 to 2. 3 to 2 itu 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Jadi polanya nanti ini akan jadi permanen. Akan permanen. Termasuk sekolah. Anak-anak itu sekarang juga sudah mulai nyaman sekolah itu di rumah. Jadi ini perubahannya luar biasa. Misalnya di leisure, ya di leisure itu trennya road trip seperti yang aku cerita tadi. Jadi trennya nanti orang takut naik pesawat, maka kemudian dia naiknya adalah liburan itu yang paling aman adalah kendaraan yang paling aman di era pandemi adalah car kan? Car pribadi. Kendaraan pribadi. Maka kendaraan pribadi ini nanti akan booming lagi. Akan booming lagi. Dan orang sampai dengan setahun atau 2 tahun ke depan itu pertama Bali yang membangkitkan Bali itu bukan asing ya? Bukan dari Australia, bukan dari Cina, nanti dari kita. Dan itu saya nyebutnya micro tourism. Jadi kalau pakai mobil, dan mobil ini bukan pakai sopir loh. Kalau sopir kan beresiko kan, disetir sendiri gantian papa mama gitu. Nah kalau begitu maka kita ke Bali 28 jam kan udah empot-empotan. Jadi micro itu jaraknya pendek, kira-kira 3 jam, 5 jam, 7 jam gitu. Terus waktunya juga nggak lama, 3 hari dan seterusnya. Nah, terus kemudian kalau ngomong destinasi, leisure itu saya nyebutnya New A. New A itu nature, eco, kemudian wellness ya, sama adventure. Jadi New A itu tren ke arah destinasinya. Apa gitu Mas? N-nya apa? N-nya nature. Ke gunung, ke alam. Kemudian eco, ya yang peduli pada lingkungan. Kemudian wellness, mindfulness itu jadi penting, banyak orang stres. Nah, terus kemudian adventure. Makanya Pak Bupati Banyuwangi kan tahun lalu bikin festival itu sampai 124 itu. Ya, dia 100 festival setahun minimal. Nah, itu berhenti semua kan karena sifatnya, saya bilang ekonomi pariwisata itu ditandai oleh 4 hal. Yang pertama itu hygiene, jadi mesti harus bersih. Yang kedua itu low touch. Low touch itu artinya pakai QR code, jadi udah nggak ada sentuhan. Makanya ATM itu dibunuh sama corona karena nantinya akan hilang karena banyak sentuhannya. Kemudian less crowd itu nggak banyak kerumunan. Terus kemudian low mobility. Low mobility itu artinya mobilitas menjadi kecil. Jadi tren pariwisata ke depan adalah ditandai dengan 4 hal itu. Makanya festivalnya Pak Bupati Banyuwangi ya berhenti semua. Mesti harus yang New A tadi itu. Gitu. Tapi kan manusia kan cepat sekali bisa adjustment mestinya ya Mas ya? Secara teori gitu ya? Justru itu. Jadi adjustment-nya ke new normal. Walaupun new normal saya kira juga nggak ekstrim ya, sama sekali berubah ya. Jadi atau next normal? Ya, kita nyebutnya next normal. Saya bilangnya begini. Old normal adalah sebelum 2 Maret 2020 ya. New normal itu sampai dengan titik vaksin belum ada.
terus vaksin sudah ada, sampai seterusnya itu next normal. Next normal. Gitu. Akan muncul normal berikutnya lah ya. Dan next normal itu nggak sama dengan old normal gitu. Ya. Jadi walaupun katakanlah COVID hilang pun belum tentu balik lagi ke old. Yang pertama karena ini kan, mutannya kan banyak. Ya. Terus kemudian efikasi dan distribusinya juga masih menakutkan juga. Ya. Jadi at least sampai 5 tahun ke depan kita yang mengerikan kalau ini jadi rutin kan, karena kita tahu bahwa COVID yang sekarang kan turunan juga dari dulu ada MERS, ada SARS, itu kan sebenarnya sama gitu. Nah, ini nanti berevolusi makin canggih. Makanya seluruh kota di dunia sekarang sudah kayak di Jepang, sudah anti gempa, anti tsunami, ini anti COVID. Redesign. Betul. Kayak gitu. Menarik ya Mas ya. Apa yang akan bertahan Mas? Setelah katakanlah COVID agak mereda, apa yang akan bertahan? Yang jelas online shopping kah? Jadi saya kebetulan selama setahun kemarin saya juga kaji industri yang fall, industri yang rise. Jadi harus diingat ada yang fall, ada yang rise. Yes. Nah, yang fall ini kebanyakan yang high touch, yang kebanyakan yang banyak crowd. Sentuhan ya. Banyak sentuhan, banyak crowd gitu. Nah, yang paling ideal ya paling jadi sasaran adalah tourism itu, ya airline, hotel, segala konser macam. ya. Konser sport ya. Sport event kan tutup semua ya. Termasuk Formula E ini masih diundur 2002. Nah, tetapi di luar itu juga ada bisnis yang rise. Ini perlu diingat, makanya hebatnya entrepreneur itu dia bisa loncat, ya, pivot dari yang fall ini yang ke rise gitu. Makanya saya bilang agility is the most valuable asset ya di masa pandemi. Jadi dari mindset A ke mindset B itu cepat sekali gitu. Nah, jadi yang tumbuh yang pertama adalah e-commerce. Ya, e-commerce tumbuh luar biasa, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya. Nah, kalau e-commerce-nya tumbuh, otomatis logistik. Jadi JNE, POS itu akan ikut multiplier yang ke sana ya. Karena kalau sudah beli di online, barangnya harus dikirim. Termasuk packing saya dengar ya Mas. Nah, otomatis gitu. Terus kemudian bisnis-bisnis yang dulunya kayak telemedicine ya, Halodoc, Alodokter itu sebelum pandemi itu biasa, tumbuh tapi biasa. Sekarang begitu kena pandemi, terutama senior person, karena kan yang tua-tua ini kan takut ke rumah sakit, takut ke dokter, ketemu dokter, makanya kemudian telemedicine. Terus kemudian yang kita nggak pernah lihat itu cloud misalnya, ya, misalnya AWS itu, Amazon Web Service itu perusahaan yang luar biasa gede tapi nggak kelihatan. Padahal Tokopedia itu nggak akan hidup kalau nggak ada AWS itu. Terus tiba-tiba muncul Zoom ya Mas ya. Nah, itu semua Zoom, semua digital itu datanya naruhnya di cloud services. Di cloud services. Cloud services ini bisnis yang gede sekali tetapi nggak kelihatan gitu. Ya. Terus misalnya contoh IndiHome, saya sering kasih contoh ya. Kebetulan lagi bantu juga IndiHome gitu ya. IndiHome itu teman-teman IndiHome itu nangis gitu ya. Nangis bukan karena kurang customer, tapi kebanyakan customer. Oh gitu ya? Karena apa? Kan dulu kan Telkomsel yang booming kan, karena mobile kan. Tetapi sekarang karena orang semua di rumah, maka fix, Pak. Nggak perlu mobile, Nggak perlu mobile, jadi namanya fix broadband gitu. Nah, makanya dari Telkomsel ke IndiHome. Nah, IndiHome itu ya dari awalnya orang nggak langganan IndiHome, ketika di rumah, maka terpaksa harus, jadi langganannya langsung naik pesat, komplainnya tinggi gitu. Jadi udah nggak ketanganan. Nah, makanya nggak bisa ditanganin kan, makanya kemudian nangisnya itu karena banyak komplain karena kebanyakan customer itu gitu. Jadi ada certain business yang memang fall, kebanyakan fall, tapi justru banyak yang rise ini ya. Secara umum digital itu akan rise. Edukasi ya Mas? Edukasi nanti arahnya akan ke hybrid. Ya, jadi kombinasi antara offline dan online. Karena sekarang ini juga anak-anak juga mulai mengeluh, sama orang tua juga mulai mengeluh, terutama ibu ya, karena dia di samping kerja mesti juga harus ngurusi anaknya. Dan anak-anak ini kalau dia sekolah itu memang konsentrasinya nggak akan bisa full. Ya. Dan itu nggak good lah untuk anak-anak kalau tiap kali harus Zoom itu. Zoom itu bahaya. Karena sekarang ini yang terjadi, saya kadang-kadang ngeri juga ya, direktur-direktur itu bayangkan dari jam 8 pagi sampai jam 11, jam 12 malam itu cuma jeda 5 menit itu, meeting Zoom itu. Kalau dulu kan kita jeda kan 2 jam, karena harus dari satu tempat ke tempat. Ini cuma 5 menit bayangkan.
Sehari bisa 7 meeting, 8 meeting ya. Betul. Nah, kayak gini kan kita masih bisa engagement, bisa Iya, anu kan, iya. Nah, ada hiburannya gitu. Iya. Tapi kalau di layar datar nggak ada hiburannya. Iya, iya. Makanya saya ini kenapa pet gitu ya, apa namanya, binatang peliharaan itu semasa pandemi kan growing luas seluruh dunia. Ikan cupang ya. Nah, gitu-gitu. Nggak Itu masuk akal ya, Mas. karena semua orang stres, semua orang Stres, ya. depresi gitu. Jadi kadang-kadang ada bagusnya banyak, tapi yang Iya. mengerikan juga banyak gitu. Saya tuh kaget ternyata bisnis interior tuh laku keras loh Pak. Ya, Orang mungkin bosen di rumah gitu. Ya. Kalau dulu kan orang lebih banyak di luar rumah kan. betul. Jadi orang membagusin rumahnya. Artinya rumah itu menjadi satu yang istimewa, Istimewa, kan? Karena harus. tiap saat kita di rumah. Iya, gitu. harus Kalau- nyaman. Kalau dulu kan hanya untuk tempat tidur. Iya. Harus walkable ya. Harus juga semua harus enak. Untuk hiburan, untuk leisure. Nah, kemudian Netflix ya, konten, Iya. apa namanya, streaming services luar biasa. Luar biasa. tumbuhnya. Media Luar berubah. biasa. Ya. Karena orang banyak stres, banyak bingung, ya, maka butuh edukasi, butuh hiburan, gitu. Dan itu di rumah. Gitu. Yang lucu saya kemarin mengundang Pak Sutanto Hartono Mas, Ya, managing Sutanto directornya MTech. Ya, entek. Dulu kita pikir TV habis. Ya. Sekarang Balik menguat lagi loh Ya, Pak. betul. Karena orang di rumah sekarang. Radio juga begitu. Iya, karena orang nggak perlu yang gadget yang mobile dibawa kemana-mana, orangnya di rumah sekarang. Betul, betul. Iya. Jadi makanya saya bilang TV itu dibunuh oleh milenial, tapi dibangkitkan lagi oleh pandemi. Iya. Mas, balik ke milenial. Apa sih Ya. ekstrimnya milenial kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh baby boomers atau Gen X? Jadi karena saya sih bilang milenial itu generasi yang tough ya, karena bayangkan milenial itu lahir tahun 81-82. Oke. Ya, di masa-masa remaja 98 itu sudah orang tuanya udah bangkrut semua. Bayangkan, jadi mengalami kehidupan yang sulit. Terus kemudian 10 tahun kemudian 2008-2009 itu krisis global kan, krisis mortgage dan seterusnya. Terus Posisi 98 Krismon ya. Krismon. Krismon. Ya, 2008 krisis Betul. subprime mortgage. Subprime mortgage. Ya. Oke. Jadi terus 10 tahun kemudian pandemi. Hmm. Jadi saya bilang generasi itu akan ditempa oleh zamannya kan. Jadi apa namanya, ketika dia menghadapi masalah yang itu belum masuk yang digital disruption loh, karena Ya, digital disruption juga menimbulkan Dampak tersendiri. apa department store pada tutup segala macam itu kan itu. Jadi ini ganti-ganti apa bencana yang membuat dia itu jadi tough. Saya awalnya waktu nulis millennial kills everything itu saya lihat milenial itu generasi cengeng gitu. Tapi dengan Kan enggak ya? dengan adanya pandemi ini makin justru makin justru apa tough gitu, dan ini akan jadi pemimpin-pemimpin yang hebat gitu, yang orang Gen X dan Baby Boomer pasti akan lihat wah ini luar biasa gitu. Ya, jadi sebelumnya saya lihat milenial itu kan generasi manja gitu kan, ya karena dimanjakan oleh gadget, malas gitu ya, karena apa namanya banyak di digital segala macam. Tapi dengan adanya pandemi ini itu akan semakin mematangkan mereka gitu. Termasuk mengoptimalkan gadget mereka ya. Termasuk itu. Jadi Tidak hanya untuk komunikasi. dan perlu diingat sekarang ini kalau dia lahir 81-82, maka sebenarnya milenial yang paling tua itu sudah memasuki rumah tangga sebenarnya. Artinya kalau sebelumnya kan kalau dulu kan kita ngomong milenial itu yang fancy-fancy, ya, yang liburan tiap bulan gitu ya. Tapi dengan dia memasuki kan kalau 81-82 kan berarti 40 kan? 40 ya. 40. Kira-kira 30 atau 35 itu udah mulai menikah. Artinya apa? Artinya dia mulai butuh susu anaknya, nyicil mobil, nyicil insurance segala macam. Artinya mereka sudah mengalami hidup berat gitu. Nah, sehingga kalau kita ngomong milenial sekarang, kita harus pecah dari dua yang paling gede itu. Yaitu yang agak tua ini yang sudah mulai nggak beda jauh dengan Gen X sebenarnya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Ya. Nah, kalau milenial sebelumnya kan masih belum ada tantangan hidup gitu. Jadi masih seneng-seneng semua gitu ya. Tapi sekarang ada milenial yang lebih matang. Udah mulai matang, mulai serius ya Pak. Betul. Makanya kok saya optimis bahwa Indonesia ini dipegang oleh milenial, katakanlah 10 atau 15 tahun ke depan, itu akan menjadi terutama dari si digital ya. Indonesia menurut saya secara kreativitas itu luar biasa. Dahsyat, ya. Kita itu punya modal. Ya cuman kita ini banyaknya di seni, di lukis, di tari gitu. Belum sampai ke digital, tapi begitu milenial itu sudah mulai masuk ke ranah digital. Sebenarnya roh kekuatan Indonesia itu di kreativitas itu. Itu yang menurut saya kita digital ada tapi belum banyak atau Mas. Betul. Kalau kreativitas ini kemudian di-enable pakai digital, terus hasilnya apps-apps yang kreatif gitu. itu Indonesia akan menjadi luar biasa. Makanya saya bilang Indonesia itu mestinya
backbone-nya bukan manufaktur sih mestinya. Karena kita ini bukan bangsa manufaktur gitu. Kita ini bangsa nggak terlatih untuk nggak terlatih untuk itu. Orang kita dari agriculture, kemudian lebih kepada seni budaya sebenarnya. ya. Seni budaya. Dan itu kita kalau jual itu juga udah hidup lah. Itu. Jadi menurut saya ya paling parah konten yang sifatnya seni hiburan gitu. Tapi kalau bisa lebih kreatif lagi, bikin apps yang bisa memudahkan yang berdasarkan kreativitas lah intinya itu menurut saya pilarnya Indonesia. Maka kalau Indonesia dipaksakan untuk manufaktur gitu kayak Cina itu saya kira enggak. Dan kita juga tertinggal jauh, ngejar ketertinggalan jauh ya Mas. Berat saya kira karena kita dasarnya nggak ada. Dasarnya kita ini bangsa agraris dan seni sebenarnya. Sebenarnya kan nothing wrong with agraris kan, apalagi kan udah jelas ketahanan pangan kuat banget. Betul. Ya. Dan sekarang ini menyadarkan semua bahwa dengan pandemi itu sektor yang salah satu growth adalah food gitu. Ya, dan sekarang kita baru sadar lagi ya kalau sebelumnya kita mikir pesawat terbang, kita mikir mobil nasional segala macam. Sekarang ini kita ngembangkan coklat, ngembangkan kopi, ngembangkan ketahuan ya. Itu bisa jadi seni juga loh. Ya, agro dikombin sama seni itu Indonesia sebenarnya. Ya misalnya kita ngomong bikin coffee shop ya. Coffee shop itu kan agronya ada, ngolah kopinya, tapi juga seni untuk bagaimana ambience-nya, desainnya, musiknya, itulah yang menurut saya itu kekuatan Indonesia. Itulah Indonesia. Indonesia ini bangsa seni gitu. Gitu. Terus di dalam buku Mas Yus ngomong ya bahwa cirinya millennials itu mereka memenang lembaga pernikahan, selebrasi pernikahan itu juga ada berbeda ya Mas ya? Ya karena mereka itu generasi yang straightforward kan. Kalau Gen X itu suka yang bulat lah kira-kira gitu. Sakral gitu ya. Nah, sakral semua. Ini sekarang nikah pakai sepatu cat kan? Sepatu cat terus yang ngapain juga kita ngundang sampai ke anaknya, pamannya, ininya semua itu nggak penting bagi dia. Itu bagusnya. Makanya yang saya tulis di Millennial Kill Everything yang menarik kayak baju seragam, ya, termasuk jas, termasuk dasi itu dibunuh oleh milenial karena nggak penting gitu. Yang penting pokoknya kita punya kinerja, kita punya quality gitu. Nah, baju nggak penting, pokoknya functional gitu, ya straightforward. Mereka lebih melihat functional ya. Barang-barang branded mereka melihatnya milenial gimana ya Mas? Kalau yang generasi kita, apalagi ibu-ibu harus branded gitu. Ya, saya kira mereka bukan generasi yang terlalu pencitraan gitu. Betul, jadi cenderung otentik. Ya, cenderung otentik. Itu karena ciri digital sih. Karena digital itu kan sesuatu yang pokoknya bagaimana efektif, cepat, efisien, agile, functional gitu. Mas, pandangan milenial terhadap brand yang untuk generasi kita itu sesuatu banget sampai dibela-belain? Yang saya amati agak mengerikan adalah tadi patahan itu juga terjadi terhadap preferensi brand. Jadi kadangkala misalnya saya punya historical experience dengan Aqua ya, dengan Garuda gitu. Mereka ini tercerabut, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada root. Kan sebenarnya brand itu kan connection sebenarnya. Connection antara si customer dengan si brandnya. Kadang-kadang ada cult, ada kultusnya kan, ada loyalty. Betul. Nah, kita itu karena promosi, karena macam-macam brand itu mencoba connect dengan kita gitu. Nah, sementara milenial itu dia nggak ada koneksi dengan yang termasuk brand-brand fashion ya Pak? Saya kira iya. Iya. Jadi semua yang dianggap itu lama dan nggak punya emotional connection dengan mereka, maka dia ya ganti nggak ada masalah gitu. Ngapain aku harus tunduk? Dan selalu generasi itu mencoba untuk menafikan generasi sebelumnya sebenarnya. Jadi dia mencoba dia ketawain kali kita ya. Ibu-ibu yang harus beli Chanel, Hermes gitu, LV gitu ya. Jadi selalu hadirnya generasi baru itu selalu dia mencoba ngeledek, distancing. Ya, jadi menafikan, menegasikan aku nih nggak kamu gitu. Itu bagian dari untuk membentuk identitas gitu, identitas yang baru gitu. Nah, ini dengan adanya sebenarnya dari baby boomers ke Gen X pun juga Gen X mencoba aku nih nggak generasi dulu nggak baby boomers gitu, tapi dengan adanya tadi patahan tadi itu pemisahannya menjadi lebih ekstrim lagi. Tapi milenial mengatakan bahwa generasi sebelumnya itu masa lalu lah, nggak perlu didengerin, nggak perlu jadi panutan. Nah, mesti kita harus sendiri gitu, identitas dia perlu identitas. Jadi ini alarm ya untuk pemilik-pemilik brand-brand yang mahal-mahal itu ya. Betul. Nggak cuma itu, sebenarnya brand-brand yang kan dulu di era sebelumnya ada yang namanya brand-brand yang bisa lifetime ya. Kalau di Amerika itu kan ada Coca-Cola, ada GE. Itu kan semakin brand itu semakin lama, semakin legendary gitu. Tapi dengan ada patahan itu oleh milenial itu dianggap nggak begitu gitu. Kita generasi kita ada brand yang mewakili kita sendiri gitu. Malah no brand ya.
Saya ngeliat kan kayak Bisa jadi. Uniqlo, Iya. H&M, Ya, itu ya, kan laku keras ya kan, nggak ada terlalu ada tulisan Uniqlo-nya kan Iya. Pak. Mereka nyaman aja. Iya. Itu karena straightforward, nggak suka basa-basi, ya pokoknya apa namanya otentik gitu, apa adanya. Itu ciri dari milenial, nggak ribet gitu. Nggak ribet. Gitu. Ya, Uniqlo Termasuk kan, loyalty terhadap perusahaan juga nggak ada ya Mas? betul. Itu yang mungkin jelek ya. Jadi salah satu yang dibunuh adalah loyalty kepada brand dan loyalty kepada perusahaan gitu. Jadi itu dianggap sebagai nilai-nilai lama gitu, ya loyalitas itu. Nah, memang betul. Jadi ada bagusnya, ada jeleknya juga gitu. Nah itu. Gitu. Mereka lebih setia kepada teman ya. Saya kira dengan adanya digital, kemudian hidup mereka juga. Salah satu yang saya tulis di situ adalah kejelekan dari milenial adalah dia membunuh social skill. Karena dia tiap hari itu di sini. Termasuk komunikasi ya Mas ya? Ya otomatis. Ya, social skill, leadership, ya kemampuan untuk berinteraksi, ya itu menjadi hilang. Dulu ingat zaman kita itu kan ada bentik, ya kalau di Jawa bentik, itu ada apa main tali, ya. Ada lagi. Jadi ada bola, ada kelereng segala macam, itu kan nggak ada karena bagi mereka semua itu ada di handphone gitu. Tapi dengan kita interaksi dengan handphone, maka sisi-sisi social skill itu akan hilang. Ya, ketika hilang maka otomatis kemampuan dia bergaul, kemampuan dia sopan santun dan seterusnya itu hilang. Di satu sisi itu jelek, tapi di sisi lain kecepatan, ya, kemudian agility, kemudian kepraktisan, nah itu positif itu. Makanya saya bilang harusnya Gen X itu punya kewajiban, karena yang bagus itu milenial ini kata orang Gen X ya, yang bagus adalah milenial digabung sama Gen X gitu, sopan santunnya Gen X, cepatnya itu milenial itu digabungkan gitu. Karena kalau ini langsung loncat, ya saya nggak tahu sih milenialnya sendiri itu nggak merasa resah, nggak merasa nggak nothing wrong gitu. Tapi yang tua-tua ini kadang-kadang nanti anakku jadi gini, jadi gitu, nanti ya itu gitu. Nggak tahu juga nantinya gimana gitu. Banyak Gen X komplain karena milenial itu nggak sopan ya. Kalau di dalam perusahaan yang terjadi adalah gap generasi itu terjadi. Jadi karena sekarang BOD ya pemimpin di perusahaan itu kan masih Gen X sebetulnya. Gen X. Ya. Sebagian besar. Tapi milenial ini kan masuk ini kan gaya-gayaan gitu kan. Dan kayak apa ya? Sejarah tuh berpihak ke milenial gitu. Sehingga ini kayaknya Gen X ini generasi yang sebentar lagi mau hilang gitu. Tapi para pemimpin Gen X ini juga nggak mau rela, nggak rela. Terus jadi mereka tetap, wah aku yang berkuasa, kamu harus ngikut saya gitu. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang di dalam perusahaan itu karena ada gap ini, maka yang terjadi proses leadership, proses efektivitas di perusahaan itu akan jadi berkurang karena adanya gap ini. Itu terjadi di perusahaan. Tapi sekali lagi, saya terus terang dengan adanya pandemi itu perhatian saya ke sini dan perhatian orang semua itu jadi buyar semua. Ya, jadi proses yang sebelumnya itu sedang terjadi di drive oleh milenial itu dengan ada pandemi, tiba-tiba rusak semua itu. Makanya menarik, saya sudah siapkan juga riset bukunya mengenai bagaimana kombinasi antara transformasi milenial ini dengan transformasi pandemi ini digabung. Wah, itu akan luar biasa itu. Itu perilaku akan bergeser semua. Jadi memang Mas Helmi, saya fokusnya ya selama 25 tahun itu memang saya fokusnya itu di customer, di perilaku customer. Karena saya punya prinsip bahwa yang ngasih duit perusahaan itu adalah customer. Gitu. Makanya everything semua sumbernya dari perubahan customer gitu. Makanya dulu di tahun 2013 saya nulis buku mengenai middle class. Middle class ya. Mengenai judulnya Consumer 3000. Jadi tesisnya bahwa Indonesia itu GDP per kapitanya itu masuk 3.000. Kalau sudah 3.000 itu masuk negara kelas menengah gitu. Jadi sudah mulai orang miskinnya mulai dikit. Maka konsumennya juga gaya hidupnya gaya kelas menengah gitu. Terus kemudian setelah itu saya bikin namanya middle class muslim. Saya kebetulan yang pertama mengkaji mengenai pasar muslim, perilaku pasar muslim gitu. Nah, terus baru setelah itu masuk ke milenial dan yang terakhir ini consumer megashift 100 ini mengenai bagaimana perubahan perilaku konsumen di masa karena pandemi ini. Jadi fokusnya semua di konsumen. Mas Yus itu cukup lama
berada di lingkungannya Pak Hermawan ya, seorang saya 13 guru tahun, marketing ya. Ya, 13 tahun dan memang saya sih beruntung. Jadi gini, saya itu S1 kan teknik mesin sebenarnya. Teknik mesin. Teknik mesin, dan saya orangnya memang nggak gampang tunduk sama guru sama dosen gitu ya. Jadi sejak saya kuliah di teknik mesin itu saya lulus 9 tahun. Ya, karena 9 tahun. 9 tahun karena memang saya nggak tertarik teknik mesin. Kenapa saya masuk teknik mesin? Karena waktu SMA itu A1 dulu. A1 itu fisika. Fisika ya. Kalau lulusan fisika, kalau biologi itu mesti kedokteran gitu ya. Kalau fisika mesti harus 3 Teknik, dulu iya. ya. Tekniknya 3. Yaitu Mesin, kimia, mesin, elektro. Nah, saya milihnya pertama mesin, kedua nuklir waktu itu. Nah, kena yang di UGM, kena yang mesin gitu. Nah, tapi karena sok-sokan begitu kuliah baru ngerti bahwa waduh, rumus-rumus itu nggak cocok saya. Jadi saya cuman serius kuliah itu cuman 1 semester. Setelah itu saya kemudian aktif di jurnalisme. Jadi saya pernah jadi pemimpin umum Balairung, itu majalah kampus ya, majalah universitas gitu. Tiap hari waktu saya gunakan untuk jadi wartawan, nulis segala macam. Nah, sampai saya lulus itu dan saya menekuni ekonomi makro. Jadi gitu. saya nggak belajar teknik mesin, saya menekuni ekonomi makro. Maka begitu lulus, saya itu lulus confident sebagai seorang ekonom ketimbang seorang insinyur gitu. Nah, terus kemudian masuk ke perusahaan karena IP saya juga nggak tinggi, ya, karena emang nggak tertarik, maka masuk di perusahaan juga susah gitu. Nah, terus kok tiba-tiba ada teman saya yang kerja di Pak Hermawan, di Magplus, terus dia lihat saya punya minat riset, baca, nulis gitu, kayaknya seneng, makanya terus dipanggil Pak Hermawan. Nah, pada waktu dipanggil Pak Hermawan itu juga nggak wawancara kerja, tapi ya nggak kelihatan wawancara kerja. Jadi saya cuma diminta tulisannya, saya tunjukkan tulisan, saya nulis di KR, nulis di Jogja dulu. Waduh, ini kayaknya kok lumayan juga. Terus akhirnya masuk situ, dan yang penting kesempatan. Dan ya memang menurut saya jenius ya, Pak Hermawan itu orang yang menurut saya komplit ya, entrepreneurship-nya luar biasa, selling-nya luar biasa, terus ya memang pinter ya, artinya otaknya memang bukan otak biasa gitu ya, mikirnya cepat. Termasuk saya modeling itu, jadi sebenarnya kalau saya bikin konsep-konsep itu selalu kalau di dalam manajemen itu ada model ya, manajemen model gitu ya. Jadi misalnya the 4 consumer mega safe itu ada modelnya gitu. Nah, itu saya belajar dari beliau gitu. Nah, begitu ketemu dia ya chemistry jalan gitu. Artinya jiwa saya itu sama dengan dia. Dan betul ya, ini banyak orang yang berkecimpung di knowledge, tapi kalau jiwanya nggak di situ, nggak akan bisa sustainable gitu. Nah, saya itu riset, mengkaji nyari satu yang baru itu sudah in the blood gitu. Makanya orang kadang mikir, wah ini nggak ada ide baru. Tapi karena saya senang di bidang ini, passionate di bidang ini, maka ya saya menemukan terus saja. Menemukan satu konsep yang baru, dan tiap kali pandemi kayak begini, malah saya sekarang baru 3 bulan udah 4 buku saya bikin. Gila. Nah, itu karena passion sebenarnya. Karena kita mencintai bidangnya. Saya kira ini berlaku untuk semua, nggak cuma di bidang saya. Iya kan? Kita mencintai, maka kita akan pikirannya akan fokus ke situ gitu. Saya pun termasuk sangat produktif ya pada saat masa setelah nganggur karena dipecat itu, dan kemudian nggak bisa diem kan? Nggak bisa diem ya. Karena memang bidangnya di situ. Saya ntar lagi juga 3 buku keluar lagi, jadi ya betul. Seminar penuh, semua penuh. YouTube-nya tahu-tahu banyak yang nonton. Mas, barangkali ini terakhir nih ya. Jadi penonton saya itu ya ternyata banyak sekali usia 40 ke bawah. Ya barangkali mereka Mas Yuswadi bisa memberikan semacam hint, semacam outlook. Karena mereka sekarang banyak juga yang bertanya, kalau mau berbisnis apa, kalau mau kerja apa. Saya kira gini, saya melihat ini pandemi ini adalah momentum 100 tahun sekali, karena flu Spanyol itu 1918, jadi persis 102 tahun. Jadi kalau orang lain mengatakan pandemi itu sebagai malapetaka, ya, kalau teman-teman seorang entrepreneur, ya, seorang marketer, maka melihat ini adalah peluang yang luar biasa, termasuk juga digital disruption. Jadi sesuatu teman-teman, sesuatu kalau berubah ekstrim, tadi misalnya kalau milenial itu patahan tadi, selalu pasti memang ada yang jatuh, tapi selalu ada yang rising gitu. Ya, jadi Gojek itu nggak akan bisa
tumbuh cepat menyaingi Astra kalau dia dalam kondisi yang Astra, atau Indofood gitu ya. Bayangkan. Dan melewatin Garuda ya, Mas. Melewati Garuda gitu ya. Jadi Garuda, Indofood, Astra itu kan berapa? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Gojek itu 8 tahun gitu, 7 tahun gitu. Nah, ini bisa loncat gini kalau nggak ada perubahan yang sangat ekstrim, nggak mungkin gitu. Kalau kondisi itu stabil, ya, linier, maka yang tumbuh itu ya karena dienakkan oleh kondisi kan, keenaan. Jadi dia nggak akan bisa eksponensial gitu. Makanya saya mengatakan teman-teman, ini adalah kesempatan yang luar biasa masa pandemi ini untuk Anda bisa loncat, ya, Anda menikmati sebuah momentum di mana bisa loncat luar biasa. Karena kalau kondisi, saya sering menggambarkan kalau lintasan lintasan balapan Formula One atau MotoGP, saya bilang kondisi yang stabil itu adalah lintasan yang lurus. Lurus gitu. Ya. Tetapi kalau kondisi kayak pandemi gini atau digital disruption itu kan nikung gitu. Dibelokan-belokannya. Dibelokan. Dan menariknya kan Hamilton atau Rossi atau itu kan jagonya di tikungan, kan di tikungan kan, Marquez bukan Marquez itu di tikungan, bukan di lintasan lurus gitu. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa teman-teman, inilah momentum yang luar biasa ketika semua orang bingung dan kita nggak bingung gitu. Kita fokus, kita ngerti arah itu kemana, maka kita diberi satu kesempatan 100 tahun sekali untuk kita bisa larinya jauh lebih kencang di tengah kondisi yang nggak menentu, orang semua bingung. Ya, kita bisa konsisten, bisa. Nah, kuncinya kita mesti harus fokus, kita harus ngerti arahnya kemana, makanya mesti harus banyak dengar, harus banyak ngeliat gitu. Terus bisa punya wisdom, ini kayaknya akan ke sini. Yang lain nggak ngerti, bingung, kita bisa gitu. Itu. Jadi disruption, kemudian juga ditambah pandemik, itu kesempatan untuk memang mengganti petahana ya. Itu luar biasa. Yang itu kalau normal nggak mungkin kita petahana itu kita ambil gitu loh. Nah ini dia bingung, kita juga bingung gitu. Tapi kita lebih fokus gitu karena dia kan asetnya banyak. Kalau besar, giant gitu. Bergerak aja susah. Bingungnya lebih. Ya, kita ini kan modal nggak banyak, hilang juga nggak apa-apa, jadi lebih konsentrasi gitu. Makanya saya bilang inilah kesempatan untuk menghantam anak-anak muda ya, Mas. Anak-anak muda. Gagal mah bangun. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, ini satu wisdom yang sangat luar biasa dari Mas Yuswadi. Maka saya bilang gaspol ya. Jadi sekarang lah kesempatan mengalahkan petahana. Nggak pernah kebayang. Ya, Bluebird bisa dikalahkan oleh perusahaan yang baru banget ya. Garuda bisa dilewatin. Betul. Oke, jadi terima kasih Mas Yuswadi. Jadi worth it banget, saya menunggu berapa kali dibatalin gitu dan karena paham jadwalnya penuh banget. Semoga ini bermanfaat dan saya percaya sangat bermanfaat baik untuk para millennials ya maupun generasi di atasnya, bagaimana kita menyikapi perubahan ini ya. Siapkah kita? Saya beruntung termasuk kolonials yang akhirnya bergaul dengan mereka, termasuk Mas Yuswadi. Beliau malah mengamati ya, memberikan advice dan pasti hidup di lingkungan para millennials. Kalau enggak dia juga tercerabut juga, enggak paham juga ya Mas. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya dengan topik yang menarik lainnya. Bye-bye.